Aksial skeleton. Skeleton secara umum dibagi menjadi skeleton aksial dan apendikular. Rangka aksial dan apendikular bergabung dengan sendi sternoclavicularis di bagian atas dan sendi sacroiliaca di bagian bawah. Craniocervical region. Craniocervical region dan neck merupakan istilah yang merujuk pada gabungan dari tiga sendi, yaitu atlanto-occipital joint, atlanto-axial joint complex, dan intracervical apophyseal joints, cervical 2 sampai cervical 7. Pertama, atlanto-occipital joint. Sendi atlanto-occipital memberikan gerakan independen dari kranium terhadap atlas. Sendi dibentuk oleh convex condylus yang menonjol dari tulang oksipital yang bersendi konkav superior articular facet pada atlas. Kedua, atlanto-axial joint complex. Atlanto-axial joint complex memiliki dua komponen artikular. Yang pertama, median atlanto-axial joint. Median joint memiliki dua rongga sinovial. Rongga anterior yang lebih kecil terbentuk antara sisi anterior dens dan batas posterior anterior arch of the atlas. Rongga posterior yang jauh lebih besar memisahkan sisi posterior dens dan tulang rawan ligamen transversal atlas. Ligamen quartz sepanjang 2 cm ini penting untuk stabilitas bidang horizontal atlanto-aksial artikular. Tanpa stabilisasinya, atlas dapat slip anterior relatif terhadap aksis. Mungkin bisa merusak spinal cord. Kedua, apophyseal joint. Sendi yang kedua pada atlanto-axial joint yaitu apophyseal joint dibentuk oleh inferior articular facet pada atlas dengan superior facet pada aksis. Permukaan sendi apophyseal ini umumnya berada dekat dengan bidang horizontal. Desain yang memaksimalkan rotasi aksial. Sendi atlanto-aksial kompleks memungkinkan 2 derajat kebebasan. Kira-kira 50% dari total rotasi bidang horizontal dalam regio craniocervical terjadi pada kompleks sendi atlanto-aksial. Sendi median dibentuk oleh dens of axis yang menonjol melalui osseous ligamentus ring yang bersendi dengan arcus anterior atlas dan ligamentum transversal. Fungsi dens berfungsi sebagai sumbu vertikal untuk rotasi bidang horizontal atlas. Atlanto-axial joint sering digambarkan sebagai pivot joint. Yang ketiga, intracervical apophyseal joint, cervical 2 sampai cervical 7. Permukaan facet dalam sendi apophyseal cervical 2 sampai cervical 7 memiliki sudut 45 derajat. Adapun artokinematiknya, pertama fleksi. Pada atlanto-occipital joint, roll ke arah anterior sedangkan slide-nya ke arah posterior. ROM-nya 5 derajat. Pada atlanto-axial joint complex, tilt ke arah anterior dan korpusnya berjauhan. ROM-nya 5 derajat. Pada intracervical apophyseal joint, slide ke arah anterior sedikit ke arah superior mengikuti 45 derajat. ROM-nya 35 derajat sampai 40 derajat. Kedua, ekstensi. Pada atlanto-occipital joint, roll ke arah posterior sedangkan slide-nya ke arah anterior, ROM-nya 10 derajat. Pada atlanto-axial joint complex, tilt ke arah posterior, ROM 10 derajat. Pada intracervical apophyseal joint, slide ke arah posterior sedikit inferior. Bagian depan mengalami peregangan pada ligamen anterior longitudinal. ROM-nya 55 sampai 60 derajat. Ketiga, protraksi dan retraksi gabungan dari dua gerakan. Protraksi, atlanto terjadi gerakan ekstensi sedangkan C2 dan C7 terjadi gerakan fleksi. Retraksi, atlanto terjadi gerakan fleksi sedangkan C2 dan C7 terjadi gerakan ekstensi. Keempat, rotasi. Pada atlanto-axial joint kompleks, ketika rotasi ke arah kanan, maka faset sebelah kanan akan slide ke posterior dan faset sebelah kiri akan slide ke anterior. ROM-nya 35 sampai 40 derajat. Atlanto-occipital joint tidak ada karena yes joint, yaitu tidak ada gerakan rotasi.
Pada intracervical apophyseal joint, sebelah kanan akan slide ke arah posterior, sedikit inferior, dan sebelah kiri akan slide ke arah anterior, sedikit superior mengikuti sudut 45 derajat. ROM-nya 30-35 derajat. Kelima, lateral fleksi. Pada atlanto-occipital joint, saat gerakan lateral fleksi ke arah kanan, maka roll-nya ke kanan sedangkan slide-nya ke kiri. ROM-nya 5. Pada intracervical apophyseal joint, sebelah kanan mengalami slide ke arah inferior, sedangkan sebelah kiri terjadi pemisahan antara faset 1 dan faset yang lainnya. ROM-nya 30-35 derajat. Adapun otot pembentuknya yaitu pertama sternocleidomastoid, kedua trapezius, ketiga splenius capitis, keempat semispinalis capitis, kelima longissimus capitis, keenam rectus capitis posterior mayor dan minor, ketujuh obliquus capitis superior dan inferior.